Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aulia dari kelompok 2 Apresiasi Drama Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan makalah Ali Wahana Cerpen Ah Jakarta karya Ahmad Dhohari ke dalam naskah drama. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Di dalam karya sastra terdapat macam-macam jenis karya sastra. Salah satunya yaitu drama dan cerpen. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Sedangkan cerpen merupakan jenis karya sastra yang berbentuk prosa naratif fiktif atau fiksi, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaiannya. Banyak cara untuk melakukan kegiatan apresiasi suatu karya sastra. Salah satunya yaitu dengan mengalihwahanakan cerpen ke dalam bentuk naskah drama. Nah, di sini saya memilih cerpen yang berjudul Ah Jakarta yang dari kumpulan buku cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Dhohari. Lalu ada rumusan masalah. Siapakah Ahmad Dhohari? Apa yang dimaksud dengan alihwahana? Bagaimana unsur intrinsik dalam naskah drama Ah Jakarta? Lalu ada tujuan penulisan. Untuk mengetahui identitas penulis buku cerpen Senyum Karyamin, untuk mengetahui pengertian alihwahana, untuk mengetahui unsur-unsur intrinsik dalam naskah drama Ah Jakarta. Manfaat penulisan. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan tentang identitas seorang penulis, alihwahana, dan unsur intrinsik. Selain itu juga guna mengembangkan suatu karya sastra ke dalam bentuk yang lebih luas serta menarik agar karya sastra tetap tumbuh di tengah perkembangan zaman. Lalu kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, identitas pengarang. Ahmad Dhohari merupakan salah satu seorang sastrawan Indonesia yang telah lama malang melintang di dunia kepenulisan. Sudah banyak karya-karya Ahmad Dhohari yang berhasil memenangkan berbagai penghargaan dalam lingkup nasional maupun internasional. Karya Ahmad Dhohari yang ditransformasi ke bentuk lain atau film adalah novel Ronggeng Dukuh Paruk yang difilmkan oleh Garuda Film dengan judul Darah Mahkota Ronggeng. Lalu ada buku kumpulan cerpennya berjudul Senyum Karyamin, Tanah Gantungan, Mata yang Enak Dipandang, Zaman Nalar Sungsang, Sekuntum Bunga Telah Gugur, Di Bawah Langit Dini Hari, Penipu yang Keempat, dan Warung Panajen. Pengertian alihwahana. Menurut Sapardi Djoko Damono, menjelaskan bahwa alihwahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke dalam jenis kesenian lain. Sapardi Djoko Damono mencontohkan cerita rekaan diubah menjadi tari, drama, ataupun film. Di sini saya mengalihwahanakan cerpen ke dalam bentuk teks naskah drama. Selanjutnya, unsur intrinsik dalam naskah drama Ah Jakarta. Yang pertama ada tema. Tema dalam cerpen ini yaitu lika-liku kehidupan. Dibuktikan pada tokoh Cecep yang melewati berbagai macam cobaan di dalam hidupnya yang membuatnya salah jalan dan melakukan bunuh diri. Yang kedua, alur atau plot. Dalam naskah drama ini menggunakan alur campuran, alur maju dan alur mundur. Lalu ada unsur-unsur alur atau plot. Pertama, pengenalan cerita. Awal pengenalan pada saat Cecep bertamu ke rumah Ilham. Kemunculan konflik. Tadinya Cecep seorang supir, kemudian dia dipecat, lalu dia bergaul dengan preman yang akhirnya membuat dirinya menjadi seorang perampok. Nah, sedangkan istrinya itu selalu meminta uang untuk foya-foya yang mengakibatkan pertengkaran antara Cecep dengan istrinya. Kemudian Cecep dan istrinya itu bercerai. Lalu ada konflik memuncak atau klimaks. Di sini itu ketika Cecep berada di tepi sungai, dia bingung dan tak tahu arah. Lalu tak lama Cecep bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya ke sungai. Lalu ada penyelesaian. Ilham melihat kerumunan banyak orang di tepi sungai. Kemudian ia menghampiri. Lalu ada dua polisi yang sedang memeriksa mayat. Ternyata mayat itu adalah Cecep, teman karibnya. Kemudian Ilham diinterogasi di kantor polisi, sedangkan jenazah Cecep diotopsi di rumah sakit. Setelah selesai, kemudian Ilham memutuskan untuk membawa pulang jenazah Cecep untuk diserahkan kepada pihak keluarganya.
Lalu ada tokoh dan penokohan. Ilham, baik hati, suka menolong, dia sangat peduli kepada teman karibnya yaitu Cecep. Cecep, gampang putus asa, mengalami perubahan yang tadinya orang baik menjadi seorang perampok. Lalu ada Karlina, istri Ilham, dia cantik dan baik hati. Lalu ada Resti, istrinya Cecep, dia matre dan egois. Lalu ada Padli, teman kerja Ilham, dan 3 orang perampok, temannya Cecep. Latar atau setting, terdapat 3 latar dalam naskah drama ini. Ada latar waktu, pagi, siang, dan malam. Latar tempat, rumah Cecep, rumah Ilham, pasar, dan tepi sungai. Latar suasana, sedih, senang, menegangkan, dan haru. Dialog merupakan media ekspresi pengarang yang paling utama. Untuk memperkuat landasan pemikirannya, seorang pengarang mengisi kalimat dialognya dengan kekuatan yang dimilikinya. Dalam naskah drama yang saya buat, saya menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah untuk dipahami. Amanat. Kita sebagai manusia seharusnya jangan berubah menjadi buruk. Walaupun keadaan mendesak, kita harus tetap menjadi orang yang baik. Jangan sampai kita mudah putus asa dan berusahalah mencari nafkah dengan baik dan benar serta dengan cara yang halal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.